Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita ketemu lagi masih dalam pembahasan permasalahan seputar hukum. Dan kali ini saya akan berbicara masih tentang agraria. Pada edisi yang kedua ini saya akan spesifik berbicara mengenai permasalahan agraria yang ada di tingkat desa. Dan terkait mengenai sistem administrasi di tingkat desa. Seperti sama-sama kita ketahui, di desa terkait pencatatan tanah ada pada buku C desa. Dan terkait pegangan atas pemilik tanah biasanya adalah petok D. Dalam hal ini saya akan lebih dulu berbicara mengenai petok D. Petok D di sini saya akan menjelaskan bahwasanya sebelum tahun 1960 atau sebelum munculnya UU PA, Undang-Undang Pokok Agraria, petok D di sini berfungsi sebagai bukti kepemilikan tanah atau pada era yang sekarang kekuatannya sama dengan sertifikat. Namun setelah munculnya Undang-Undang Pokok Agraria atau di atas tahun 1960, petok D hanya sebagai bukti pembayaran pajak atas kepemilikan tanah tersebut. Dan ini berlaku di tingkat desa tentunya. Dan terkait dengan fungsi letter C atau buku C desa. Buku C desa di sini memiliki fungsi pencatatan administrasi kepemilikan tanah. Dan ketika sebelum 1960 atau sebelum Undang-Undang Pokok Agraria muncul, pada masa kolonial Belanda, buku C desa ini dijadikan pencatatan kepemilikan tanah yang dalam hal ini kepemilikannya berpotensi turun-temurun. Proses pencatatan dilakukan di tingkat desa oleh sekretaris desa atau yang biasa dengan bahasa yang lebih gampang atau lebih umum di masyarakat, sekdes. Sekdes dalam hal ini mencatatkan seluruh proses peralihan. Dalam prakteknya, pencatatan di dalam letter C atau buku C desa, ketika terjadi transaksi, sekdes akan melakukan pencoretan dan beralih ke nama baru. Di dalam buku C sendiri, ada banyak item yang dalam hal ini akan saya jelaskan lebih lanjut. Di dalam buku C desa atau letter C tadi, memuat keterangan-keterangan penting yang secara administrasi membuktikan kepemilikan dan peralihan. Apa saja yang tercatat di dalam buku C desa akan saya jelaskan, yang kurang lebih ada 9 komponen yang ada di dalamnya. Yang pertama, nomor buku C desa. Yang kedua, ada pencatatan terkait kohir atau pajak. Yang ketiga, mengenai persil, kelas tanah, dan lainnya. Yang keempat, tentang kelas desa. Yang kelima, daftar pajak bumi yang terdiri dari nilai pajak, luasan tanah, dan tahun pajak. Yang keenam, tentu saja pemilik letter C. Dan yang ketujuh, nomor urut pemilik. Yang kedelapan, nomor bagian persil. Yang kesembilan, tentu saja tanda tangan dan stempel kepala desa, kelurahan, setempat di mana tanah tersebut berada. Buku C juga merupakan pedoman di era yang sekarang bagi notaris maupun Badan Pertanahan Nasional terkait dengan runtutan kepemilikan ketika berbicara proses peningkatan tanah. Oke, itu tadi seputar pencatatan administrasi di tingkat desa. Dan kali ini saya akan menjelaskan potensi-potensi masalah yang muncul, biasanya terkait permasalahan agraria di tingkat pencatatan desa. Terkait dengan proses pencatatan di buku C, mengenai proses pengukuran tanah pada waktu peralihan, tentu saja di sini berpotensi atau sangat berpotensi memunculkan permasalahan di kedepannya. Kita mengetahui bahwasanya proses pengukuran biasanya dilakukan secara manual, sangat berbeda dengan praktek yang di era sekarang, di mana Badan Pertanahan Nasional sudah memiliki teknologi canggih, yang mana proses pengukuran dilakukan dengan metode GPS. Balik lagi ke pokok permasalahan utama, sengketa biasanya muncul salah satunya terkait luasan tanah. Dan yang kedua, sengketa akan muncul terkait proses peralihan. Ada kejadian di lapangan yang mana pemilik sebelumnya merasa tidak menjual, namun dalam proses pencatatan di buku C desa terjadi pencoretan dan beralih ke pihak yang lainnya. Terkait dengan kejadian sengketa luasan tanah dan sengketa peralihan, apa yang bisa kita lakukan? Saya memberikan sedikit masukan terkait apa yang harus kita tempuh. Mengenai proses pencatatan yang ada di buku C desa, kita bisa mengajukan proses gugatan di tingkat PTUN atau Peradilan Tata Usaha Negara terkait dengan permohonan kita untuk merubah pencatatan yang ada di buku C desa tersebut. Proses di PTUN tentunya akan membutuhkan
bukti formil yang kita miliki dan akan diuji kebenarannya, yang dalam hal ini tergugatnya tentu saja kantor kepala desa. Apabila dimungkinkan muncul putusan PT UN yang memenangkan kita sebagai penggugat atau pemohon, dalam hal ini putusan tersebut akan memerintahkan desa untuk merubah pencatatan administrasi di dalam buku C-nya menjadi seperti yang kita mohonkan. Oke, itu tadi sekilas tentang permasalahan agraria atau permasalahan tanah di tingkat administrasi desa. Kita akan membahas selanjutnya terkait masih permasalahan seputar hukum tentunya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap optimis, tetap bekerja, dan salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.